Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, Taruna Remaja atas nama Stanley Anugrah Tiranda, NIT 2541329, jurusan Nautika, jurusan D4 Nautika, kelas Nautika 2 Delta. Izin, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari PowerPoint saya, yaitu Electronic Chart Display and Information System atau yang biasa kita sebut dengan ECDIS. ECDIS sendiri merupakan dari sistem navigasi elektronik yang dipergunakan di kapal untuk menampilkan peta laut digital serta membantu perencanaan dan pemantauan pelayaran secara real time. Sistem ini menginteraksikan berbagai data navigasi seperti GPS, radar, AIS, dan sensor kapal lainnya, sehingga navigator dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat. ECDIS dapat menggantikan peta laut kertas apabila memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh IMO. Adapun fungsi yang ECDIS yaitu yang pertama, menampilkan peta laut elektronik atau yang biasa disebut ENC. Yang kedua, membantu perencanaan rute pelayaran. Yang ketiga, membantu posisi kapal secara real time. Yang keempat, memberikan peringatan terhadap bahaya navigasi. Yang kelima, menginteraksikan data dari berbagai peralatan navigasi kapal. Fungsi utama ECDIS sendiri yaitu membantu navigator dalam menentukan rute yang aman dan efisien. Sistem ini mampu memberikan informasi posisi kapal secara terus-menerus serta memberikan alarm jika kapal mendekati daerah berbahaya, perairan dangkal atau menyimpang dari jalur yang telah direncanakan. Komponen utama ECDIS. Yang pertama, komponen dan monitor ECDIS, komputer dan monitor ECDIS. Yang kedua, Electronic Navigation Chart atau ENC. Yang ketiga, GPS untuk menentukan posisi kapal. Yang keempat, radar dan AIS. Yang kelima, sensor kecepatan dan giro kompas. Yang keenam, sistem alarm dan peringatan navigasi. Setiap komponen memiliki fungsi yang saling mendukung. GPS menyediakan data posisi, radar membantu mendeteksi objek di sekitar kapal, AIS memberikan informasi kapal lain, sedangkan ENC menjadi dasar tampilan peta digital yang digunakan dalam proses navigasi. Cara kerja ECDIS. Pertama, menerima data posisi kapal dari GPS. Selanjutnya, menampilkan posisi kapal pada peta elektronik, menginteraksikan informasi dari radar, AIS, dan sensor lainnya. Selanjutnya, membandingkan posisi kapal dengan rute yang telah direncanakan, dan memberikan alarm jika kapal mendekati bahaya atau keluar dari jalur. ECDIS sendiri bekerja secara otomatis dengan mengumpulkan data dari berbagai sensor navigasi. Data tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk visual pada layar, sehingga navigator dapat memantau kondisi pelayaran secara real time dan mengambil keputusan yang lebih cepat. Adapun keunggulan dan keterbatasan ECDIS. Untuk keunggulannya tersendiri, saya bagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama, meningkatkan keselamatan pelayaran. Yang kedua, mengurangi kesalahan manusia dalam navigasi. Yang ketiga, mempermudah perencanaan rute. Yang keempat, memperbarui informasi peta secara digital. Dan yang kelima, menghemat waktu dan penggunaan peta kertas. Penggunaan ECDIS memungkinkan navigator memperoleh informasi navigasi yang lebih lengkap dibanding peta konvensional. Sistem ini juga membantu mengurangi risiko kecelakaan akibat kesalahan pembacaan peta serta mempercepat proses pembaruan data navigasi.
Adapun keterbatasan ECDIS, yaitu yang pertama, ketergantungan pada listrik dan sistem elektronik. Yang kedua, membutuhkan pelatihan khusus bagi operator. Yang ketiga, risiko kesalahan jika data NC tidak diperbarui. Yang keempat, memungkinkan gangguan sistem atau kegagalan perangkat. Walaupun memiliki banyak gangguan, ECDIS tetap memiliki keterbatasan, kesalahan penggunaan, kerusakan perangkat atau data peta yang tidak diperbarui dapat menyebabkan informasi yang ditampilkan menjadi kurang akurat dan berpotensi membahayakan pelayaran. Adapun juga standar dan regulasi ECDIS. Yang pertama, diatur oleh International Maritime Organization atau yang biasa kita kenal dengan IMO. Yang kedua, menggunakan standar dari International Hydrographic Organization atau yang disingkat dengan IHO. Yang ketiga, wajib digunakan pada kapal tertentu sesuai ketentuan SOLAS, Safety of Life at Sea. Yang keempat, harus menggunakan ENC resmi dan selalu diperbarui. Regulasi internasional dibuat untuk memastikan bahwa ECDIS digunakan secara aman dan efektif. Standar tersebut mencakup spesifikasi perangkat, kualitas data, serta kompetensi navigator yang mengoperasikan sistem. Manfaat ECDIS dalam keselamatan pelayaran: mengurangi risiko kandas dan tabrakan, membantu navigasi pada kondisi cuaca buruk, mempermudah pengambilan keputusan oleh navigator, dan menyediakan informasi navigasi yang akurat dan cepat. Dengan adanya sistem alarm dan tampilan navigasi yang terintegrasi, ECDIS dapat meningkatkan kesadaran situasional awareness. Hal ini sangat penting dalam mencegah kecelakaan laut serta menjaga keselamatan awak kapal muatan dan lingkungan laut. Nah, dari materi yang saya paparkan mengenai ECDIS, dapat saya simpulkan bahwa ECDIS merupakan sistem navigasi modern yang menggabungkan peta elektronik dengan berbagai data navigasi untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan pelayaran. Penggunaan ECDIS yang tepat dapat membantu navigator dalam merencanakan dan membantu perjalanan kapal secara lebih akurat, aman, dan efisien sesuai dengan standar internasional. Oleh karena itu, ECDIS menjadi salah satu teknologi penting dalam mendukung navigasi kapal di era digital saat ini. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan selamat pagi.